Halo guys, ini adalah pembahasan dari soal challenge yang kemarin Miss kasih. Nah, ini adalah soalnya. Miss rasa kalian udah baca soalnya dan udah paham apa yang diminta soal ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di sini yang pertama itu kalian misalin dulu untuk sendal women sama mensnya. Di sini Miss pakai X sebagai sendalnya wanita dan Y sendalnya pria, dan ini boleh dibalik ya, jadi nggak harus kayak gini, boleh X yang mens, Y yang women's. Nah, setelah kalian misalin, kalian bikin model matematikanya. Nah, di sini Miss sudah kerjain, misalkan coba jelasin ke kalian ini dapatnya dari mana aja. Nah, di sini kan ada keterangan di soal itu, kata dia si Mr. John ini dia dalam satu hari itu bisa menjual 145. Jadi kalau dia bisa menjual 145, itu artinya penjualan maksimal dia. Jadi sehari dia mungkin aja kurang, misalnya cuma 100 atau di bawahnya lagi, ya kan. Nah, itu diperbolehkan, sehingga dari kata-kata dia mampu menjual, kita memperoleh model yang ini, X ditambah Y kurang dari 145. Jadi sendal wanita ditambah sendal pria itu harus kurang dari 145 dalam satu hari itu. Nah, terus di sini Miss tulis X lebih besar dari 30 dan Y lebih besar dari 25. Nah, ini didapatkan dari sini. Di sini ada kata-kata at least, paling tidak setiap harinya Mr. John itu jual 25 sendal laki-laki dan 30 sendal perempuan. Ini kan artinya paling sedikit. Jadi dalam satu hari itu Mr. John tuh pasti ngejual paling sedikit 25 sendal laki-laki dan 30 sendal wanita. Makanya dapatlah kayak gini. Karena kata dia paling sedikit, ingat paling sedikit itu berarti nggak boleh lebih dikit dari itu lagi, ya kan? Jadi harus lebih besar. Sehingga kalau ada kata-kata paling sedikit atau sekurang-kurangnya, maka tandanya adalah lebih besar sama dengan. Maka kita dapat model ketiga kayak gini. Jadi yang pertama ini total sendal wanita ditambah sendal pria kurang dari 145. Sendal wanita paling sedikit itu 30, harus lebih sama dengan 30, dan sendal pria harus lebih besar sama dengan 25. Nah, ketika udah dapat modelnya, kita cari titik koordinatnya karena kita mau gambar. Nah, kalau kemarin udah Miss jelasin, kalau bentuknya kayak gini kita tinggal misalin aja X-nya 0 dapat Y-nya berapa dan sebaliknya. Nah, ini Miss sudah hitung dapatnya segini ya. Jadi kalau yang masih bingung dapatnya dari mana, nih kita tutup aja X-nya 0 berarti Y-nya 145 dan kebalikannya gitu. Nah, dapatlah koordinat yang kayak gini. Nah, ini untuk yang X sama Y ini kan cuma satu variabel. Kalau cuma satu variabel kita langsung pukul rata aja kayak gini. Kalau X lebih besar dari 0 maka koordinatnya 0,30. Kalau Y maka Y-nya yang 0 kayak gini ya. Nah, kalau udah dapat ketiga titiknya, kita cari DP-nya dengan cara kita gambar titik-titik itu ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini Miss sudah gambar. Jadi untuk garis yang pertama X plus Y kurang dari sama dengan 145, ini gambarnya kayak gini. Itu titiknya 0,145, 0 itu di sini ya, 1,45 di sini, terus 145,0 di sini. Kita tarik garis yang tebal karena dia ada sama dengannya di sini. Terus itu ada X lebih besar sama dengan 30, ini garisnya. Misal harap kalian gak bingung lagi ya cara gambarnya. X-nya 30 kan itu di sini, berarti kita tarik garis lurus sejajar dengan sumbu Y. Dan ini Y-nya lebih besar sama dengan 25. Y 25 itu di sini, berarti dia sejajar dengan sumbu X. Setelah gambar ketiga garisnya, tugas kalian adalah mengarsir berdasarkan tanda. Nah, ini udah di garisnya udah Miss kasih namanya ya, garisnya. Nah, ini garis ini tandanya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari berarti dia ke kiri. Nah, ini sudah Miss arsir ke kiri. Terus itu untuk yang Y lebih besar sama dengan, lebih besar berarti dia ke atas. Ini udah Miss arsir ke atas. Dan yang terakhir X lebih besar berarti dia juga ke kanan ya, kalau X kanan atau kiri. Nah, ini ke kanan. Nah, dari gambar ini ada beberapa banyak daerah penyelesaian. Kalian pilih daerah penyelesaian yang mendapatkan 3 arsiran dari ketiga garis ini. Ternyata didapatkan DP-nya ini. Nah, ini daerah ini dia kena arsiran dari yang ini ya. Yang ini dia ke bawah,
ini ke kanan, dan ini ke atas. Ini udah memenuhi syarat sehingga ini DP-nya. Setelah ketemu DP-nya, nah, kalian cari titik koordinat yang ada di sekitar DP ini. Nah, ini Miss kasih nama titik-titiknya sebagai titik A, titik B, titik C. Kalian cari nih titik A ini berapa koordinatnya, B ini berapa, C ini berapa. Di luar DP kayak yang ini itu nggak perlu ya kan, itu nggak kita hitung. Nah, cari titik potong di DP. Nah, ini Miss udah tulis juga. Untuk yang titik A di sini, ini nggak perlu kita hitung ya. Udah kelihatan dia 30,25. Nah, titik B ini kan kita nggak tahu nih. Ini titik X-nya kita nggak tahu berapa, tapi titik Y-nya ketahuan nih 25. Sehingga kita harus cari dulu titik X-nya. Nah, di sini Miss misalin sebagai titik P. Ini bebas lagi ya, nggak harus P. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya kita substitusikan saja nilai Y25 ini ke garis ini. X plus Y kurang dari 145, atau kalau substitusi dia berubah jadi sama dengan ya. Nah, karena titik ini kan dilewati oleh garis ini, jadi kita boleh substitusikan. Sehingga ini udah Miss tulis ulang persamaannya. Kita substitusikan X-nya jadi P, Y-nya jadi 25, hitung kayak biasa, dapatlah nilai P-nya 115. Ingat, P itu adalah nilai X di koordinat titik B. Sehingga koordinat titik B kita dapat 100. Oh, ini Miss salah ngitung ya, ini lupa Miss ganti. Ini 120,25. Nah, selanjutnya titik selanjutnya yang ada di DP ada si titik C ini. Nah, titik C ini ternyata dari sini kelihatan X-nya 30, cuman Y-nya kita nggak tahu berapa. Nah, kita cari. Misalin untuk nilai Y di titik C itu sebagai Q, kita substitusikan sama kayak titik B tadi. X-nya kita masukin 30, Y-nya itu Q, dapatlah Q-nya 115, sehingga titik C didapatkan 30,115. Kalau ketiga titik yang ada di DP udah ketemu, kita masukin ke fungsi tujuannya. Nah, itu kan kita tujuannya mau cari, tadi di soalnya itu dia mau minta maksimum profit ya kan, untung maksimal. Nah, di sini ada keterangan kalau misalnya modalnya si sendal pria itu 40.000, si Mr. John belinya 40.000, dia jual 57.000, sehingga untuk satu sendal pria dia dapat untung 17.000, sedangkan untuk sendal wanita dia belinya 45, dia jualnya 65, sehingga keuntungan untuk si sendal wanita per pairnya itu 20.000, sehingga fungsi tujuannya kita bisa tulis kayak gini. 20.000 dikali X ditambah 17.000 dikali Y. Tapi jangan sampai ketuker. Nah, kalau kalian di awal tadi misalinnya X sama Y-nya ditukar, berarti ininya juga ditukar ya kan. Jadi ingat 20.000 itu keuntungannya wanita, women's tadi misalin dengan X, dan 17.000 itu keuntungan untuk prianya. Nah, kalau udah ketemu fungsi tujuan ini, ya udah kita masukin, kita substitusikan nilai XY dari koordinat-koordinat yang ada di DP ini tadi ketiganya. Nah, ini sudah Miss substitusikan. Nah, ini sudah ada hasilnya. Miss yakin ini kalian gak bingung ya kalau masalah substitusi doang. Ini jadi X-nya diganti 30, Y-nya diganti 25, hitung. Ini titik B tadi, ini titik C. Nah, ternyata soalnya tadi kan minta maksimum profit. Kalau maksimum profit kalian cari yang hasilnya paling besar. Nah, dari ketiga ini ternyata yang paling besar adalah 2.825.000. Nah, ini adalah keuntungan maksimum si Mr. John tadi. Dengan catatan dia menjual 120 pasang sendal wanita dan 25 pasang sendal pria. Nah, ini caranya emang agak panjang ya kan. Kalau kalian udah terbiasa, atau misalnya nggak perlu terbiasa, kalau kalian udah paham, nanti nggak perlu kan bikin kayak gini. Ini bisa langsung kalian bayangin, dicoret-coret sedikit aja, dan selanjutnya kayak gitu. Nah, catatan dari Miss sebenarnya untuk ngerjain soal kayak gini tuh nggak harus pakai cara kayak gini. Dia tuh banyak banget caranya dan bisa pakai cara coba-coba. Jadi di sini logikanya kayak gini. Cara coba-coba itu dia satu hari menjual maksimal 145 sendal dengan minimal 30 cewek dan 25 cowok. Kalian bisa aja coba-coba. Misalnya untuk mungkin 100-nya itu sendalnya wanita,
terus itu 45-nya sendalnya pria, kan boleh aja ya kan. Nah nanti dari angka-angka ini 100 wanita dan 45 pria kalian masukin lagi ke sini, kalian coba-coba aja. Kalau hasilnya yang paling gede itu adalah jawabannya, karena dia mintanya maksimal. Cuman kalau cara coba-coba kayak gini, takutnya adalah kalian itu terlalu banyak mencoba sehingga menghabiskan waktu. Jadi ini bisa aja banyak kemungkinan, bisa 101 sama 44, bisa juga 75 sama berapa biar dia dapat 145, 75 sama 80 ya. 75 sama 80, 75 sama 70 pasang, bisa juga 90 sama 55 pasang, atau dibalik, kan terlalu banyak kemungkinan ya kan. Sedangkan kalau kalian pakai cara ini, kemungkinan yang kalian dapat itu cuman ada 3, yang ada di titik-titik di DP itu adalah kemungkinannya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau mau pakai cara lain atau cara coba-coba boleh, cuman untuk mendapatkan nilai pasti yang kayak gini 120,25 itu akan sangat sulit, terlalu banyak mencoba. Jadi kalian harus paham cara ini. Oke guys, Miss harap kalian ngerti. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyain ke Miss. Kalau misalnya kerjaan kalian masih salah, it's okay ya kan. Miss lebih suka kalian mencoba daripada kalian nggak bisa, nyerah deh. Nah itu nggak boleh ya. Oke, see you.